Nah, mungkin kita langsung coba lihat yang pertama ya. Ini filenya juga kemarin sudah kami sharekan, panitia sharekan di grup. Jadi tipe soal geometri yang cukup banyak dipakai, yang banyak muncul di soal-soal itu yang berkaitan dengan luas daerah yang pertama. Nah, tentu saja luas-luas daerah di kajian-kajian geometri itu memang masih terbatas pada ya luas persegi, persegi panjang, segitiga, trapesium, jajar genjang seperti itu dan lingkaran. Nah, tetapi nanti konteksnya adalah siswa diharapkan dengan contoh kasus seperti ini. Jadi pada bidang yang dibentuk dari 16 persegi, ada bidang datar yang diarsir, yang bentuknya mungkin aneh seperti itu ya. Mestinya terlihat cukup menantang bentuknya. Nah, bagaimana cara mencarinya? Nah, ini sebenarnya hanya membutuhkan kemampuan materi tentang luas segitiga kalau seperti ini ya. Nah, mungkin biar biar agak menarik, mungkin ada peserta yang bisa memberikan ide, mungkin salah satu. Boleh langsung angkat mic-nya nggih, Pak Heri? Nggak apa-apa ya? Tidak apa-apa Pak, silakan. Ini biar dari Pak Priyadi untuk mengaktifkan para peserta silakan aja. Biar agak cair saja sih ini acaranya. Oke. Di sini ada beberapa yang hadir juga, ada Ayu Wijayanti, ada Bu Ayu Wijayanti, kemudian Pak Hendri. Monggo ada yang mungkin mau. Ini kan karena kemarin sudah di-share, nampaknya barangkali sudah dicoba-coba, kita bisa bahas bersama ini. Mungkin Mas Priyadi titik sudutnya mungkin dikasih biar enak. Oh iya, ya, boleh. Titik sudutnya dikasih nama ya. Nama. Kasih urut aja deh ya. Oke. Oh, ini dulu. Yang luar dulu ya. Oh. Bentar. ABC, D. Titik sudut bangunnya juga saya berikan ya. Seperti ini. Oke. Ya, peserta yang lain mungkin sambil menyimak, mungkin sambil coba-coba sedikit. Jadi kadang-kala memang kita harus set up ya sebagai siswa SD, dalam artian untuk mengerjakan seperti ini kita harus sedikit waspada mencari strategi yang mudah ya, karena untuk mengerjakan soal nomor 1 ini kan ada 2 cara, ya bisa banyak sebenarnya. Jadi cara yang pertama adalah fokus pada bidang yang diarsir, tapi yang kedua itu justru malah fokusnya pada bidang yang tidak diarsir. Nah, kita tinggal melihat mana yang lebih mudah, mencari luas yang diarsir ataupun yang tidak diarsir. Nah, karena di sini kalau kita kelihatan ya ada bidang yang dibatasi, contohnya DIH, segitiga DIH ini kan cukup tajam tuh. Dan untuk mencari alas dan tingginya kan relatif agak sulit tuh. Jadi nampaknya untuk soal yang seperti ini memang sudut pandang terbaik itu kita fokus pada bidang yang tidak diarsir. Jadi bidang yang masih berwarna putih itu, yang kemudian kita bagi-bagi menjadi beberapa daerah. Jadi nampaknya kita bisa bagi ya, yang pertama yang cukup mudah ini, yang persegi panjang bagian sini. Saya namakan bangun yang pertama. Bidang yang pertama, maaf. Kemudian yang kedua yang bawah ini, segitiga siku-segi ini, bidang yang kedua. Kemudian yang ketiga, yang atas ini, BFQ. Kemudian yang ini, GHI. Sebelah sini ya. Karena setelah kita cermati semua, jadi semua
bidang-bidang yang tidak diarsir itu bentuknya kalau nggak persegi panjang ya segitiga. Dan itu relatif untuk kita cari luasnya. Cukup mudah untuk dicari luasnya. Nah, ini dua sudut pandang inilah yang perlu ditekankan sih ke murid ya. Jadi mencari strategi terbaik. Nah, setelah kita bagi-bagi seperti ini, nampaknya akan cukup mudah ya. Kita tinggal mencari luasnya satu persatu, masing-masing bidangnya. Jadi luas yang pertama kita cari, luas yang kedua kita cari, luas yang ketiga kita cari, luas yang keempat kita cari, luas yang kelima kita cari. Dan karena semuanya itu, kecuali yang pertama itu segitiga, jadi ya fokusnya mencari alas dan tingginya. Dan persegi satuannya sudah cukup jelas di sana, jadi kita bisa langsung hitung luas pertama karena dia persegi panjang, luasnya 1 kali 2 satuan. Kemudian yang kedua ini, alasnya bisa ambil ini 3, tingginya 1, atau dibalik juga sama ya, berarti setengah kali 1 kali 3. Ini 3/2 luasnya. Kemudian yang luas luas bidang ketiga itu ada setengah kali alasnya 1, tingginya 2, atau boleh dibalik ya, nggak masalah. Jadi 1 satuan. Kemudian luas keempat alasnya 1 di sana. Nah, tingginya, nah untuk tipe segitiga yang tumpul seperti ini memang kadang-kala membuat agak bingung juga anak-anak ya. Jadi kalau dalam kasus ini nampaknya kita bisa lihat dengan cukup mudah ya. Jadi GI ini menjadi alasnya, berarti tingginya adalah kita tarik H tegak lurus ke perpanjangan GI. Jadi kita bisa lihat di sini tingginya 3 satuan dari H ini ya tingginya. Oke. Memang segitiga tumpul ini agak menipu untuk anak biasanya. 3, berarti luasnya 3/2. Kemudian luas kelimanya setengah kali alasnya 2, tingginya 4. Berarti kita punya berapa ini? 4 ya. Oke. Nah, kita tinggal jumlahkan semuanya. Jadi yang tidak diarsir, ini luas yang tidak diarsir ya. Jadi luas totalnya tidak diarsirnya berapa ini? 2 tambah 1, 3, ditambah 3 juga, di 10 ya. Oke. Nah, berarti ini kan luas yang tidak diarsir, terakhir tinggal menghitung luas yang diarsir. Luas diarsir, berarti kita tinggal menghitung luas persegi. Di sana dikatakan 16 persegi satuan, berarti luasnya 16, dikurangi luas tidak diarsir. Jadi kita dapatkan 16 dikurangi 10 sama dengan 6. 6 satuan. Oke. Tapi ini biasanya untuk anak-anak yang sudah biasa olimpiade sih ini menjadi soal yang cukup simpel ya. Jadi tinggal hanya butuh cepat-cepatan ngitung aja ya, tinggal mencari luas segitiga. Mungkin ada komentar dari peserta ini, biar nggak sepi-sepi aja. Atau mungkin ada saran dari Pak Heri mungkin? Tidak ada saran. Yang perlu ditekankan sebenarnya kepada anak-anak dan kepada calon pembina yang akan mengajarkan kepada anak didiknya adalah memang ada sudut pandang ya, sudut pandang yang setidaknya ada 2 sudut pandang. Langsung melihat daerah yang diarsir atau melihat luas daerah yang tidak diarsir. Itu sangat bagus sekali Pak Prihadi ya. Keren. Yeah. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin bisa dilanjutkan ke nomor berikutnya, Pak Prihadi. Boleh. Saya lanjutkan ya. Jadi ini saya masih mempersiapkan tipe soal yang mungkin hampir sama. Ini nampaknya masih, saya coba loncati dulu nggih. Jadi karena waktunya agak terbatas nih. Jadi saya langsung loncat ke yang soal nomor 3. Sebenarnya tipenya sama dengan nomor 1, tetapi kita sudah tidak bermain dengan apa ya? Persegi satuan. Jadi di sini sudah bermain dengan bidang-bidang datar yang digabung menjadi satu. Nah, di sini teman-teman peserta semua, karena di sini pesertanya ada yang siswa, ada yang
ada yang guru ya, jadi saya bilang teman-teman saja deh, teman-teman pembina dan teman-teman murid juga ini. Jadi kita bisa lihat di sini ada gambar. Yang diketahui adalah ACD itu segaris. Nah, berarti kita bisa tarik garis ACD ini. Nah, AD berarti satu garis, C titik C berada ruas garis AD. Kemudian FE itu sejajar dengan CD. Oke ya, kita bisa berikan tanda di sana. Kemudian luas daerah ABCDEF, nah, berarti luas daerah yang diarsir itu ya diketahui 366. Kita diminta untuk mencari panjang CD. Nah, panjang CD ini yang disuruh dicari. Nah, ya kalau kita lihat memang yang pertama kali harus dilakukan istilahnya kayak nge-breakdown bentuknya dulu sih. Jadi bentuk-bentuk apa saja yang ada di sana. Jadi yang paling bisa kita cermati di sini yang jelas ini ya ada bidang ABFE. Jadi ABFE ini berarti di sana itu karena ada tanda siku-siku di F sama E, ya kan? Berarti kita bisa melihat bahwa FA sama EB itu sejajar. Berarti ada dua sisi sejajar di sana, berarti ABFE itu trapesium. Trapesiumnya siku-siku. Kemudian ABC jelas ya siku-siku, segitiga. Kemudian untuk EBCD karena tidak ada informasi apapun terkait sisi ED dan BC, berarti kita ya dia cuma segi 4 biasa di sana. Nah, berarti hanya ada dua bangun yang spesial ya, maksudnya dalam arti spesial kita bisa berikan nama ke sana. Untuk EBCD, bangun yang ini, bangun yang sebelah kanan ya, yang dibatasi oleh sisi EB itu, kita tidak bisa berbicara banyak dengan itu. Nah, ini sama sih konsepnya dengan yang tadi. Kita kan diminta untuk mencari ruas CD, sedangkan yang diketahui itu luas daerah yang diarsir di sana, A, B, C, D, E, F. Nah, maka dari sini kita kayak langsung setel. Kita mau melihat sudut pandangnya ke bidang yang diarsir, atau kan malah kita fokus sama yang tidak diarsir. Karena kalau kita fokus dengan yang tidak diarsir, kita bisa lihat ada segitiga ABC di sana, dan kita bisa melihat suatu bangun yang lebih besar, yaitu A, D, E, F. Yang mana diketahui FE sama AD-nya itu sejajar, berarti ADEF juga trapesium. Nah, kita bisa melihat, sudut pandangnya berarti karena ya EBCD di sana itu kita nggak tahu itu bangun apa, hanya segi 4 biasa, maka sudut pandangnya kita ubah. Kita melihat bangun ini sebagai, bidang ini sebagai bidang trapesium ADEF, ya kan, yang kemudian dipotong, ya kan, diiriskan dengan segitiga ACB. Nah, berarti kita bisa lihat bahwa luasnya si ABCDEF itu kita bisa nyatakan sebagai luasnya si trapesium ADEF dikurangi dengan luas segitiga ABC. Nah, ini sudut pandang yang lebih mudah saya kira daripada harus berfokus pada dua bidang di sana. Nah, jadi tinggal dua bidang. Nah, dari sini kita tinggal ya mencari nilai-nilai yang belum diketahui di sana. Jadi kita pertama mencari luas segitiga ini, luas segitiga ABC mungkin yuk. Kita cari luas segitiga ABC terlebih dahulu. Nah, karena di sini FA sama EB itu tadi sejajar, kita bisa perpanjang EB sehingga dia memotong sisi AC. Katakan tak kasih nama B aksen gitu ya, untuk mengisyaratkan bahwa dia proyeksinya B ke sisi AC. Nah, dari sini sudah ada yang bisa kita temukan lagi ya. Sisi FE ini berarti akan sejajar dengan AB aksen, berarti FE B aksen A itu persegi panjang, berarti sisi AB panjangnya juga 9. Nah, dari sini berarti B aksen, sudut B aksen A itu siku-siku juga, kita bisa lihat segitiga siku-siku ini. Ya kan? Segitiga siku-siku A, B aksen, siku-siku di B aksen, sisi miringnya 15, kemudian salah satu sisi tegaknya 9, berarti kita bisa dapatkan ya, B aksen itu berarti berapa?
3, 12. Nah, pakai triple Pythagoras. Berarti kita fokus mencari luas segitiga ABC. Di sini dulu. Saya taruh di sini. Kita punya sisi B aksen itu 9 tingginya. Oh maaf, 12. Menggunakan triple Pythagoras ya. Jadi A, B aksen, siku-siku, dua sisinya diketahui, dengan triple Pythagoras sudah bisa langsung ketahuan. B aksennya 12. Nah, berikutnya dengan menggunakan, ya kita bisa lihat lagi bahwa ada segitiga siku-siku lagi di sisi yang sebelah satunya, B1-nya sebelah kanan, ada B aksen C. Ya, dia siku-siku juga, siku-siku di B aksen. 13 itu sisi miringnya, dan BB aksennya tadi sudah tahu 12. Nah, ini langsung triple Pythagorasnya langsung ketahuan. Kalau B aksen C-nya berapa ini? 13, 12 berarti yang belum diketahui 5 ya? 5. Oke. Nah, berarti dari sini kita bisa dapatkan sisi AC itu berarti AB aksen ditambah B aksen C. Berarti 17 dari yang sudah diketahui. Nah, dari sini nampaknya untuk mencari luas segitiga ABC berarti semua sudah kita miliki. Alasnya tahu 17, sisi AC, tingginya BB aksen 12. Jadi ini teknis ya, sudah ya. Jadi karena sudah diketahui semua, jadi kita bisa dapatkan luas segitiga ABC-nya itu adalah, luas segitiga ABC-nya itu setengah kali AC, AC-nya tadi 17, tingginya 12. Oke, berarti kita punya 6 kali 17, berarti 102 ya. 6. Oh maaf, ini kita salah hitung enggak sih? Ini 9 ya, AB aksennya maaf. BB aksennya 12 betul, tapi untuk menghitung sisi AC, AB aksennya di sini 9. Saya tulis dulu. AC-nya 14. 9 ditambah, iya, C-nya tadi 5. Nah, berarti ini 14. Nah. Jadi ini bukan 17 tapi 14. Oke, berarti di sini berapa? 6 kali 14, 84, Pak. Oke. Nah, ini asik nih. Jadi saya ada temennya, teman ngobrol. Nah, 84 ini luas segitiga ABC. Nah, berikutnya kita tinggal karena yang dicari panjang sisi CD ya. Berarti kita bisa lihat, kita bisa mencari luas trapesium ADEF yang besar. Nah, karena luas ABCDEF sudah diketahui 366, kemudian luas trapesium yang besar tuh ADEF-nya belum diketahui, ABC-nya sudah kita hitung 84. Nah, berarti kita bisa dapatkan luas ADEF-nya 366 tambah 84. Berarti kita punya 450, oke. Nah, ini menjadi luas trapesium ADEF. Ya, jadi kita tinggal mencari sisi yang belum diketahui, yaitu sisi AD. Sisi AD di sana. Nah, jadi dengan menggunakan rumus trapesium biasa, karena sudah ada dua sisi yang sejajar, jadi ini sudah teknis ya perhitungannya. Jadi setengah kali jumlah sisi sejajarnya, karena kita belum tahu sisi AD, kita sementara save dulu AD, ditambahkan dengan sisi FE, 9, kemudian dikali dengan tingginya. Tingginya kita pakai panjang sisi FA, 25. Oke, ini sama dengan 450. Nah, ini sudah teknis, dalam artian kita bisa mencari panjang sisi AD-nya, ya kan, panjang sisi AD. Nah, dari sini kita bisa dapatkan AD nanti ya.
Oke, yuk. Berarti kita punya AD ditambah 9 itu, kita akan dapatkan 900 dibagi 25. Oke, kalau misalkan ada perhitungan yang mungkin terlewat, bisa dikoreksi ya, teman-teman semua ya. Jadi di sini 900 dibagi 25, berarti kita punya 36, Pak. 36. Berarti AD berapa? Nah, kita punya AD-nya 27. Karena kita mencari CD, sedangkan CD itu adalah AD dikurangi AC, jadi kita punya 27 dikurangi AC, 14. Jadi kita punya sisi CD-nya adalah 13. Oke. Nah, seperti itu ya. Jadi nampaknya ini sudah cukup oke. Mungkin ada yang mau dikomentari dari sini, dari soal yang ketiga ini. Sudah jelas. Sudah oke ya. Nah, jadi itu tipe-tipe soal tentang luas sih.